Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, Jalan Dakwah Official akan memberikan informasi seputar ulama-ulama asal Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia, sekaligus salah satu yang tertua dalam sejarah Islam. Masjid ini juga disebut sebagai salah satu situs tersuci dalam Islam. Orang yang menjadi imam Masjidil Haram pun harus dipilih melalui agenda khusus oleh pemerintah atau mufti setempat. Adapun beberapa syarat menjadi imam besar Masjidil Haram yakni, hafal Al-Quran, memiliki kedalaman ilmu agama, memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat, bijaksana dan alim, bersuara merdu dan jelas, serta berasal dari keturunan yang baik. Dalam sejarah, imam Masjidil Haram dari Indonesia ternyata hanya 3 orang saja. Siapa mereka? Yang pertama yakni Syekh Junaid Al-Batawi, salah satu ulama Nusantara yang mengenyam pendidikan di Mekah dan diangkat menjadi imam besar Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Bahkan, Syekh Junaid Al-Batawi dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Junaid Al-Batawi tinggal di Mekah sejak 1834 sampai akhir hayatnya. Ulama yang lahir di Pekojan, Jakarta, ini menghabiskan sekitar 60 tahun menjadi guru di Mekah. Berkat kiprahnya di Mekah, Syekh Junaid Al-Batawi menjadi sosok yang sangat dihormati dan kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Barat. 2. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi adalah salah satu murid Syekh Junaid Al-Batawi yang menjadi imam, khatib, dan guru di Masjidil Haram. Ulama keturunan Minang ini juga kondang sebagai ilmuwan muslim yang menguasai banyak bidang keilmuan, mulai dari fikih, sejarah, aljabar, falak, hitung, dan geometri. Terdapat 2 riwayat yang menceritakan sebab diangkatnya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi sebagai imam dan khatib di Masjidil Haram. Menurut riwayat pertama, jabatan imam dan khatib diperoleh atas permintaan Sholih Al-Kurdi, yang tidak lain adalah mertuanya, kepada Syarif Aunur Rafiq. Sedangkan riwayat kedua menceritakan jabatan itu diperoleh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi karena suatu peristiwa dalam sebuah sholat berjamaah yang diimami langsung oleh Syarif Aunur Rafiq. Di tengah sholat, terdapat bacaan Syarif Aunur Rafiq yang salah. Sebagai makmum, Syekh Ahmad Khotib berani membetulkan bacaan imamnya. Karena itulah, Syarif Aunur Rafiq mengangkat Syekh Ahmad Khotib, yang terkenal akan kesalihan dan kecerdasannya, menjadi imam Masjidil Haram. 3. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah murid Syekh Junaid Al-Batawi yang juga menjadi salah satu ulama Indonesia yang mengajar sekaligus diangkat menjadi imam di Masjidil Haram. Ulama yang lahir di Banten ini telah melahirkan sekitar 115 kitab agung dari berbagai bidang keilmuan, seperti fikih, tasawuf, tauhid, tafsir, dan hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki banyak julukan, salah satunya Bapak Kitab Kuning Indonesia, julukan yang diberikan oleh ulama Indonesia. Ia tinggal di Mekah selama lebih dari 30 tahun, sebagai ulama yang piawai dalam ilmu agama, khususnya bidang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Namanya semakin tersohor ketika menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi sebagai imam Masjidil Haram. Itulah 3 ulama asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai imam Masjidil Haram. Semoga informasi barusan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.